Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa ada sesuatu dalam dirimu yang bukan sekadar tubuh dan pikiran? Sesuatu yang tenang, namun memanggilmu di saat dunia menjadi bising. Itulah ruhmu, bagian terdalam yang selama ini menunggu untuk dikenali. Di balik doa, di balik diam, ada gerbang yang tak kasat mata. Gerbang tempat malaikat menundukkan sayapnya pada cahaya yang hidup di dalam dirimu. Tapi, tidak semua ruh mampu mencapainya. Hanya mereka yang berani menyelami keheningan hati yang bisa menemukan rahasia besar ini. Sebuah rahasia yang bukan hanya mengubah cara kau berdoa, tapi juga mengubah siapa dirimu di hadapan Allah. Ini adalah rahasia ruhmu yang membuka gerbang malaikat. Bab 1, pintu pertama. Ruh, saat nafas menyentuh cahaya. Setiap manusia menyimpan rahasia yang lebih tua dari tubuhnya, lebih dalam dari pikirannya, dan lebih terang dari matanya sendiri. Rahasia itu bernama ruh, yang tiupannya menjadi awal kehidupan, dan bisikannya menjadi arah bagi segala pencarian. Dalam setiap hembusan napasmu, ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang mengingat jalan pulang. Nafas bukan sekadar pertukaran udara, tapi adalah pintu halus antara dunia yang tampak dan yang tersembunyi. Ketika engkau menarik napas dengan kesadaran akan Sang Pemberi hidup, sebenarnya engkau sedang menyalakan kembali nyala kecil dari cahaya asalmu. Cahaya yang dahulu bersujud bersama para malaikat di hadapan Tuhan sebelum waktu mengenal hitungan. Namun kehidupan dunia membuat kita lupa pada cahaya itu. Kita sibuk membangun bayangan, mengejar bentuk, memuja apa yang dapat disentuh, hingga pelan-pelan ruh kehilangan gema aslinya. Ia tetap hidup, namun seperti terkurung di balik kaca buram, masih bersinar tapi tak lagi tampak jelas. Kadang kau merasakan kehampaan tanpa sebab, kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Itulah tanda bahwa ruhmu sedang mengetuk dari dalam, meminta diingat kembali. Ia ingin berbicara, namun manusia yang tenggelam dalam dunia tidak lagi peka pada bahasa halus itu. Maka keheningan menjadi jalan pulang. Dalam diam, napasmu menjadi jikir, dan jikirmu menjadi jembatan yang menghubungkan kesadaran dengan asal cahaya. Ketika engkau duduk dalam hening, melepaskan segala nama dan peran, dan membiarkan napasmu mengalir dengan sadar, perlahan sesuatu yang sangat lembut akan muncul dari kedalaman dada. Ia bukan perasaan, bukan pikiran, tapi seolah ada kehadiran yang sangat halus sedang menatapmu dari dalam. Itulah ruhmu yang selama ini diam, menunggu saat untuk dikenal kembali. Ia tidak membutuhkan suara keras, tidak butuh doa panjang. Yang dibutuhkannya hanyalah kesungguhanmu untuk hadir. Saat itu, engkau akan menyadari bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan jasad, tapi perjalanan ruh yang sedang belajar mengenal dirinya sendiri di tengah lautan bentuk. Dan di sanalah, di ruang terdalam itu, ada sesuatu yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang lembut hatinya. Gerbang pertama menuju cahaya malaikat. Gerbang itu tidak terbuka dengan ritual atau mantra, melainkan dengan kesadaran dan kesucian niat. Ketika ruhmu mulai jernih dari debu keinginan, malaikat mendekat bukan karena panggilanmu, tapi karena cahaya yang sama memanggil mereka. Seperti lebah yang datang pada bunga, mereka tertarik oleh keharuman ruh yang mengenal Tuhannya. Maka jangan heran jika suatu malam engkau merasakan damai yang tidak bisa dijelaskan, atau air matamu menetes tanpa sebab ketika mengingat nama Allah. Mungkin saat itulah gerbang itu terbuka perlahan. Ketahuilah, awal dari segala perjalanan makrifat bukan di langit, bukan di tempat suci yang jauh, melainkan di dalam napasmu sendiri. Setiap tarikan napas yang disadari adalah langkah menuju pintu cahaya, dan setiap hembusan yang dilandasi cinta kepadanya adalah salam bagi malaikat yang menunggu di ambang. Ruhmu telah mengenal jalan itu sejak sebelum engkau dilahirkan. Kini, tugasmu hanya satu, mendengarkan kembali bisikan lembutnya, agar kau tahu bahwa sesungguhnya engkau tidak sedang mencari Tuhan di luar dirimu, melainkan sedang kembali pada cahaya yang telah bersemayam dalam setiap hela napasmu sejak awal penciptaan. Bab 2. Cahaya ruh yang tersembunyi di balik nama.
Setiap nama yang kita kenal di dunia hanyalah tanda, bukan hakikat. Nama adalah pakaian, sementara ruh adalah inti yang memakainya. Engkau mungkin dikenal dengan panggilan, gelar, atau identitas, namun jauh di dalam kesadaranmu, ada nama lain yang jauh lebih tua. Nama yang diucapkan oleh Allah saat ruhmu pertama kali diciptakan. Nama itu tidak menggunakan huruf, tidak bisa ditulis atau dilafalkan, karena ia bukan bunyi, melainkan getaran cahaya yang mengenal asalnya. Saat ruh itu dihadapkan kepada Tuhan, ia menjawab panggilan dengan satu resonansi suci. Qalu bala, benar kami bersaksi, itulah nama sejati ruhmu, gema dari kesetiaan yang telah engkau ucapkan sebelum jasad ini mengenal kehidupan. Namun sejak turun ke dunia, ruhmu dibungkus oleh lapisan-lapisan lupa. Dunia memberi nama baru, memberi peran, memberi ilusi untuk dimainkan. Ruh menjadi samar di balik semua itu, seakan tertidur di antara 1000 gema kebisingan. Engkau sibuk membangun citra, membela nama, mempertahankan kehormatan dunia, tanpa menyadari bahwa semua itu hanyalah cangkang. Dan ketika nama dunia terluka, engkau merasa hancur, padahal yang hancur hanyalah bayangan, bukan dirimu yang sejati. Ruhmu tetap utuh, tetap bercahaya, menunggu saat untuk dikenali kembali. Inilah sebabnya mengapa banyak orang tampak hidup di luar, namun mati di dalam. Mereka bernapas, bergerak, berbicara, tapi ruhnya diam dalam penantian panjang untuk disentuh oleh kesadaran. Hanya ketika engkau mulai memanggil Tuhan dengan hati yang tulus, ruhmu bergetar halus menjawab panggilan itu. Ada resonansi antara nama Allah dan nama ruhmu, seperti gema yang saling mengenal. Setiap zikir yang lahir dari cinta sejati menyalakan kembali percikan cahaya itu. Dalam keheningan, engkau mungkin merasakan getar lembut di dada, rasa hangat di antara napas, atau air mata yang jatuh tanpa alasan. Itulah tanda bahwa ruhmu sedang merespons panggilan asalnya. Ia tidak sedang datang dari tempat jauh, tapi sedang bangun dari tidur panjang di dalam dirimu sendiri. Zikir bukan sekadar pengucapan, tapi dialog antara makhluk yang lupa dengan cahaya yang tak pernah lupa. Ketika ruh mulai terbangun, dunia tampak berubah. Hal-hal yang dulu tampak penting mulai kehilangan makna, dan yang sederhana justru terasa dalam. Engkau mulai melihat keindahan bukan pada rupa, tapi pada cahaya yang menghidupinya. Setiap orang yang engkau temui seolah membawa pantulan kecil dari Tuhan, dan setiap kejadian yang dulu tampak kebetulan kini terasa seperti pesan tersembunyi. Saat itulah ruh mulai mengenali bahasa rahasia malaikat. Mereka tidak berbicara dengan kata, tapi melalui peristiwa, melalui kedamaian yang tiba-tiba hadir tanpa sebab. Semakin ruhmu mengenal Tuhannya, semakin tipis tabir antara dirimu dan dunia malaikat. Dan di titik itu, engkau akan memahami satu kebenaran agung, bahwa tidak ada jarak antara engkau dan cahaya, kecuali jarak yang engkau ciptakan sendiri melalui lupa dan kesibukan dunia. Nama yang sejati tidak pernah hilang, ia hanya menunggu dipanggil dengan hati yang suci. Maka, jangan cari Tuhan di langit yang tinggi atau di tempat yang jauh. Panggillah namanya dari kedalaman dirimu, karena di sanalah ruhmu berdiri dengan cahaya yang sama yang menyinari para malaikat. Bila hatimu sudah jernih dan napasmu menjadi zikir, maka nama sejati itu akan bergetar kembali. Dan saat itulah engkau tidak lagi menyebut Allah dengan lidahmu, tapi dengan seluruh keberadaanmu. Bab 3. Bisikan malaikat di dalam sunyi. Ada saat di mana dunia menjadi begitu hening hingga engkau dapat mendengar sesuatu yang bukan berasal dari luar dirimu. Bukan suara, bukan pikiran, melainkan bisikan lembut yang datang dari kedalaman yang tidak terjamah kata. Di sanalah malaikat berbicara. Mereka tidak memakai bahasa manusia karena lidah manusia terlalu kasar untuk mengungkapkan makna cahaya. Mereka berbicara dengan rasa, dengan getaran, dengan kedamaian yang tiba-tiba turun tanpa sebab. Bila engkau merasakan tenang tanpa alasan, damai di tengah gundah, sejuk di saat hati panas, maka ketahuilah malaikat sedang melintas di antara lapisan kesadaranmu. Ruhmu sedang disentuh oleh tangan cahaya, dan dunia tidak lagi terasa seperti sebelumnya. Malaikat tidak datang dengan sayap putih atau rupa menakjubkan seperti yang dibayangkan banyak orang.
Mereka datang dalam bentuk yang paling halus, keheningan yang menenangkan, cahaya kecil di hati yang tiba-tiba menuntunmu memilih yang baik tanpa alasan logis. Dalam momen-momen itulah engkau seakan tahu arah meski tak ada peta, tahu kebenaran meski tak ada guru, tahu apa yang harus dilakukan tanpa berpikir panjang. Itulah komunikasi halus antara ruh yang bersih dan malaikat yang menjaga. Karena pada hakikatnya, setiap ruh manusia memiliki getaran yang selaras dengan satu atau lebih malaikat, sebagaimana nada yang hanya bisa dimainkan dengan alat tertentu. Ketika engkau membersihkan hatimu dari kabut dosa dan kesombongan, nada itu terdengar kembali dan malaikat menari mengelilingimu dalam keheningan. Namun, banyak manusia menolak kehadiran malaikat tanpa mereka sadari. Setiap kali engkau menolak keheningan dan memilih kebisingan dunia, engkau menutup pintu bagi bisikan mereka. Setiap kali engkau lebih percaya pada rasa takut daripada ketenangan batin, engkau sedang menyingkirkan mereka dengan gelombang gelap dari pikiranmu sendiri. Malaikat tidak bisa tinggal di hati yang penuh amarah, iri, dan syahwat. Mereka datang hanya pada hati yang lembut, hati yang tunduk tanpa perlawanan. Maka jalan menuju dunia malaikat bukanlah kekuatan atau pengetahuan, tetapi kelembutan. Sebab kelembutan adalah bahasa yang paling dimengerti oleh cahaya. Ketika engkau mulai hidup dengan hati yang lembut, setiap langkahmu menjadi zikir, setiap diam menjadi doa, setiap tatapan menjadi ibadah. Engkau mulai merasakan bahwa ada kekuatan halus yang mengiringi hidupmu. Masalah yang dulu tampak berat tiba-tiba terasa ringan. Beban yang dulu menyakitkan kini tampak bermakna. Itu bukan karena dunia berubah, tapi karena ruhmu kini berjalan bersama para malaikat. Mereka tidak menuntun tanganmu, tapi menerangi jalan yang tidak bisa dilihat mata. Dalam terang itu, engkau mulai memahami rahasia, bahwa petunjuk ilahi bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi sesuatu yang bangun dari dalam. Ketika malaikat membisikkan makna melalui getaran ruh, dan jika engkau terus menjaga kesadaran itu, kelak akan datang saat di mana bisikan malaikat tidak lagi terasa asing. Mereka akan menjadi sahabat perjalanan, saksi dari setiap langkahmu menuju Tuhan. Engkau akan menyadari bahwa selama ini mereka tidak pernah pergi, hanya dirimulah yang terlalu jauh tenggelam dalam dunia hingga tidak lagi mendengar. Maka diamlah sejenak dari kebisingan hidup, tundukkan hati dan dengarkan kembali suara halus itu di antara napasmu. Sebab di sanalah para malaikat berbicara, bukan untuk memerintah, tapi untuk mengingatkan bahwa engkau tidak pernah sendiri dan bahwa ruhmu adalah bagian dari cahaya yang sama yang mereka pancarkan di hadapan Sang Maha Cahaya. Bab 4. Gerbang halus antara dunia dan langit. Ada sebuah gerbang yang tidak terbuat dari batu, tidak berdiri di atas tanah, dan tidak bisa ditemukan oleh mata manusia, namun setiap manusia memiliki jalannya masing-masing menuju ke sana. Gerbang itu tidak di langit yang tinggi, tidak pula di bawah bumi, melainkan tersembunyi di antara dua napasmu. Satu napas yang masuk dan satu napas yang keluar. Di ruang kecil itulah batas antara dunia dan langit bergetar. Siapapun yang mampu memasuki kesadaran napasnya secara penuh akan menyentuh titik di mana ruh bersentuhan langsung dengan alam malaikat. Gerbang itu tidak dibuka dengan kunci, tetapi dengan keheningan dan kesadaran yang penuh pasrah. Di sanalah malaikat berdiri menanti, bukan untuk disembah tetapi untuk menyambut ruh yang mulai sadar akan asalnya. Ketika engkau mencapai titik hening itu, dunia terasa berhenti. Segala bentuk kehilangan wujudnya, waktu seolah melambat, dan di kedalaman kesadaranmu muncul rasa lapang yang tak memiliki batas. Tidak ada lagi aku yang sempit, tidak ada milikku, tidak ada punyaku. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni yang mengalir lembut seperti cahaya air di sungai sunyi. Pada saat itu, engkau akan menyadari bahwa dunia dan langit bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua wajah dari satu hakikat. Dunia adalah cermin tempat langit menatap dirinya sendiri, dan ruhmu adalah pantulan yang menyatukan keduanya. Maka ketika ruhmu jernih, cermin itu kembali memantulkan cahaya asalnya tanpa distorsi. Itulah sebabnya, semakin seseorang mengenal dirinya, semakin dekat ia dengan malaikat, sebab mereka sama-sama diciptakan dari cahaya yang taat pada perintahnya.
Namun perjalanan menuju gerbang itu bukan tanpa rintangan. Nafsu dunia, pikiran yang riuh, dan keinginan yang tak henti-henti menjadi kabut tebal yang menutupi jalan. Engkau akan merasa tersesat, bahkan kehilangan arah, karena dunia telah memantulkan bayangan dari cahaya palsu. Cahaya yang memikat mata, namun memadamkan hati. Untuk itu, para salik, para pencari kebenaran, harus menempuh jalan diam. Diam dari pujian, diam dari amarah, diam dari pembelaan diri. Dalam diam itulah ruh mulai jernih, dan ketika ruh jernih, kabut itu terangkat dengan sendirinya. Hanya mereka yang berani menembus sunyi yang akan menemukan bahwa di balik semua keheningan ada suara halus memanggil dengan penuh kasih. Suara yang dulu pernah mereka dengar sebelum dunia diciptakan. Saat gerbang itu terbuka, engkau tidak akan melihat malaikat dengan mata, tapi akan merasakan kehadirannya dalam bentuk yang lebih nyata dari wujud. Setiap langkahmu terasa dituntun, setiap keputusan dipenuhi keyakinan yang datang dari tempat yang tak terjelaskan. Engkau tidak lagi berpikir apa yang harus aku lakukan, karena gerakmu sendiri menjadi bagian dari kehendak ilahi. Inilah keadaan di mana ruh manusia mulai berharmoni dengan cahaya malaikat. Engkau bukan lagi sekadar hamba yang berdoa, tetapi cermin dari doa itu sendiri. Heningmu menjadi zikir, gerakmu menjadi ibadah, dan diamnya hatimu menjadi saksi dari kehadirannya yang tiada jeda. Dan ketika akhirnya engkau menyadari bahwa gerbang itu tidak pernah tertutup, melainkan selalu terbuka sejak awal, barulah engkau paham makna rahasia dari seluruh perjalanan ini. Bahwa surga bukan tempat yang jauh di langit, melainkan kesadaran yang terbangun di dalam dada. Bahwa malaikat tidak menunggu di ujung waktu, tetapi telah berputar di sekitar ruhmu sejak engkau pertama kali mengucap "Ya Allah". Gerbang itu selalu ada, namun manusia sering memalingkan pandangannya. Maka berhentilah sejenak, kembalilah pada napas, dan rasakan ruang hening di antara dua hembusan itu. Di sanalah dunia dan langit bersatu, dan di sanalah ruhmu pertama kali mengenal cahaya malaikat. Bab 5. Ruh yang mengenal jalan pulang. Ada saat di mana seluruh pencarian dunia berhenti, bukan karena engkau menyerah, melainkan karena hatimu mulai mengerti bahwa apa yang kau cari di luar selama ini sesungguhnya sedang menunggumu di dalam. Ruhmu telah lama mengenal jalan pulang, hanya pikiran dan egomu yang tersesat di antara belantara keinginan. Sejak awal, ruh telah menandai jalannya dengan cahaya yang lembut, cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh waktu, tidak bisa digelapkan oleh dosa. Sebab ia berasal dari sumber yang tidak pernah padam. Setiap kali engkau berzikir dengan hati yang sadar, cahaya itu menyala kembali. Ia bukan sekadar getar dalam dada, tapi panggilan untuk pulang kepada kesejatianmu. Namun sayang, kebanyakan manusia berjalan terlalu cepat di luar hingga tidak mendengar langkah kembalinya ruh di dalam. Ruh mengenal jalan pulang melalui rindu. Rindu yang tidak punya nama, tidak bisa dijelaskan dengan kata, tapi terasa seperti tarikan lembut ke arah yang tidak diketahui. Kadang ia muncul saat engkau sendiri di malam yang hening. Kadang saat sujudmu terasa lebih dalam dari biasanya. Kadang pula di tengah kesedihan yang tiba-tiba meluruhkan kesombongan. Rindu itu bukan kelemahan, ia adalah panggilan dari sisi lain dirimu, dari bagian yang masih ingat pada cahaya asal. Itulah bahasa rahasia antara Tuhan dan hambanya, tidak diucapkan lewat doa panjang, tapi melalui rasa yang menembus logika. Setiap air mata yang jatuh tanpa sebab, setiap getar lembut dalam zikir adalah surat tak terlihat yang dikirim oleh ruhmu kepada Rabb-nya. Namun perjalanan pulang bukanlah tentang meninggalkan dunia, melainkan tentang menemukan Tuhan di dalam setiap perkara dunia. Ruh tidak membenci kehidupan, ia hanya ingin engkau melihat kehidupan dengan mata yang benar. Saat engkau makan dengan kesadaran, bekerja dengan ikhlas, mencintai tanpa mengikat, menolong tanpa pamrih, semua itu adalah langkah ruhani menuju pulang. Dunia bukan penghalang, tapi medan bagi ruh untuk mengenali dirinya. Sebab bagaimana engkau bisa mengenal cahaya kalau tidak pernah melewati kegelapan? Bagaimana engkau tahu makna tenang jika tidak pernah diuji oleh badai? Maka bersyukurlah pada setiap luka, karena di baliknya ruh sedang tumbuh, belajar, dan meniti jalan menuju gerbang asal.
Ruh yang mulai sadar akan jalannya tidak lagi gelisah terhadap takdir. Ia menerima setiap peristiwa sebagai bagian dari bimbingan ilahi. Kegagalan, kehilangan, bahkan rasa sakit, semuanya adalah arah yang dibisikkan oleh malaikat dalam bahasa peristiwa. Dan ketika hati mulai memahami itu, segala hal menjadi suci. Tidak ada lagi yang disebut kebetulan, tidak ada lagi yang sia-sia. Setiap hembusan angin, setiap tatapan orang yang engkau temui, menjadi cermin yang memperlihatkan satu pesan. Kembalilah. Kembali bukan berarti mati, tapi sadar. Sadar bahwa engkau tidak pernah terpisah dari sumber cahaya, hanya terlupakan oleh riuhnya dunia. Dan ketika kesadaran itu tumbuh penuh, ruh akan berjalan tenang dalam diam. Tidak lagi terburu oleh ambisi, tidak lagi tertarik oleh pujian, tidak lagi takut pada kehilangan. Ia telah menemukan rumahnya dalam setiap napas. Dalam diamnya, ada zikir yang tak pernah putus. Dalam langkahnya, ada ibadah yang tak perlu disadari. Inilah keadaan di mana ruh telah mengenal jalan pulang tanpa harus pergi kemanapun. Ia sudah sampai, bahkan sebelum perjalanan selesai. Karena sesungguhnya tujuan akhir dari semua pencarian spiritual bukanlah menuju sesuatu yang baru, tetapi kembali menjadi seperti saat awal diciptakan. Suci, pasrah, dan penuh cahaya di hadapan Sang Pencipta. Bab 6. Ketika cahaya menyentuh kesadaran. Ada waktu di mana seluruh tabir antara dunia dan langit terasa begitu tipis hingga engkau dapat merasakan cahaya menembus dari balik dinding kesadaranmu. Ia datang bukan sebagai kilatan terang yang menyilaukan mata, tetapi sebagai kehadiran lembut yang menghangatkan seluruh batinmu. Dalam keheningan itu, engkau tidak lagi memikirkan Tuhan sebagai sesuatu yang jauh, tetapi merasakannya seolah bernafas di dalam dirimu. Tak ada jarak, tak ada arah, hanya ada kehadiran yang menyelubungi segalanya. Itulah momen ketika ruh dan kesadaran mulai bersatu, ketika cahaya ilahi menyentuh bagian terdalam dari dirimu yang selama ini tertidur. Dalam momen itu, waktu berhenti dan engkau seakan mengerti sesuatu tanpa perlu belajar. Bahwa selama ini yang memisahkanmu dari Tuhan bukanlah ruang, tetapi lupa. Cahaya tidak datang kepada hati yang gelap karena dosa, tetapi juga tidak menolak hati yang bertaubat. Ia selalu mengetuk, bahkan ketika engkau menutup pintu. Namun agar ia masuk, engkau harus menenangkan badai di dalam dada. Pikiran yang berisik adalah kabut yang menutup jalan bagi cahaya. Ketika engkau belajar untuk diam, ketika engkau berhenti menghakimi, berhenti membandingkan, berhenti ingin selalu mengerti, maka cahaya itu perlahan turun. Ia tidak menghukum, ia menyembuhkan. Ia tidak menghakimi, ia menyelimuti. Cahaya itu membawa rasa damai yang tidak bisa dijelaskan. Rasa yang membuatmu menangis tanpa tahu kenapa, karena untuk pertama kalinya engkau benar-benar merasa dilihat oleh Tuhan, bukan oleh dunia. Saat cahaya itu menyentuh kesadaranmu, engkau tidak akan menjadi lebih besar, tetapi justru lebih kecil. Kesadaran itu tidak menimbulkan kebanggaan, tetapi menumbuhkan kerendahan hati yang mendalam. Engkau mulai memahami bahwa segala amal, ilmu, dan ibadah hanyalah tetesan kecil dari lautan kasih sayangnya. Engkau tidak lagi sibuk memperlihatkan kebaikanmu, karena engkau tahu tidak ada satupun kebaikan yang berasal dari dirimu. Semua hanyalah pantulan dari cahayanya. Di titik ini, banyak orang spiritual tersungkur dalam tangis. Bukan karena sedih, tapi karena malu. Malu telah lama mencari Tuhan di luar, padahal ia selalu hadir di dalam. Namun cahaya ini tidak untuk disimpan sendiri. Ia datang agar engkau menjadi penerang bagi yang lain. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan keteduhan perilaku dan kelembutan hati. Ruh yang telah disentuh oleh cahaya tidak lagi memaksa, tidak lagi menghakimi, karena ia tahu setiap jiwa sedang menempuh jalannya sendiri menuju sang cahaya. Maka engkau akan berhenti menyalahkan, berhenti membenci, dan mulai mendoakan bahkan mereka yang melukaimu. Inilah bukti nyata bahwa cahaya itu benar-benar hidup di dalam dirimu. Ketika engkau tidak lagi memantulkan panas, tapi memancarkan kesejukan. Dan ketika engkau hidup dalam kesadaran ini, setiap hal kecil menjadi tanda dari kehadirannya. Senyum orang asing, sinar mentari pagi, suara air, bahkan kesunyian malam.
semuanya menjadi ayat yang berbicara dalam bahasa tanpa huruf. Engkau mulai memahami bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berbicara, hanya saja manusia terlalu sibuk mendengarkan dirinya sendiri. Bab 7. Ruh yang mendengar suara Allah dalam diam. Ada suara yang tidak dapat ditangkap oleh telinga, tetapi dapat dirasakan oleh ruh yang lembut. Suara itu bukan dari dunia, bukan dari bisikan hati, melainkan dari keheningan yang suci, ruang di mana Allah berbicara tanpa kata. Banyak orang berdoa dengan suara, namun sedikit yang mendengar dalam diam, karena yang didengar oleh ruh bukanlah huruf, melainkan makna. Ketika engkau benar-benar diam, ketika engkau berhenti meminta dan hanya hadir sepenuhnya, maka ruang itu terbuka. Di sanalah ruhmu berhadapan langsung dengan kehendaknya. Ia tidak datang dengan perintah keras, tetapi dengan rasa yang sangat halus. Sebuah keyakinan lembut yang mengalir di dada, yang membuatmu tahu apa yang harus dilakukan tanpa harus berpikir panjang. Inilah cara Allah berbicara kepada ruh yang telah disucikan dari kebisingan dunia. Diam bukan berarti kosong, justru di dalam diam itulah seluruh semesta berbisik. Orang yang telah mengenal jalan ruhnya tahu bahwa diam adalah bentuk tertinggi dari zikir. Ketika engkau berhenti berbicara, berhenti menilai, berhenti mengeluh, ruhmu menjadi jernih seperti permukaan air. Dan seperti langit yang memantulkan bintang, air yang tenang akan memantulkan cahaya ilahi. Maka setiap kali engkau menenangkan dirimu, engkau sebenarnya sedang membuka jalan bagi suara Allah untuk berbicara melalui kejernihan ruhmu sendiri. Namun suara ini tidak bisa dipaksakan. Ia datang hanya ketika engkau berhenti berusaha mendengarnya. Karena setiap usaha untuk mendengar berasal dari ego, sedangkan suaranya hanya bisa didengar oleh yang tidak lagi menjadi siapa-siapa. Ketika ruh mulai mendengar, dunia tampak berbeda. Tidak ada lagi kebetulan. Setiap kejadian, setiap pertemuan, setiap rasa sakit, bahkan kesalahan, semuanya terasa seperti bagian dari dialog antara Allah dan dirimu. Engkau mulai memahami bahwa tidak ada satu pun yang terjadi tanpa makna. Bahkan hal-hal kecil, seekor burung yang melintas, hujan yang turun tiba-tiba, seseorang yang datang dan pergi, semuanya adalah kalimat dalam kitab kehidupanmu. Engkau tidak lagi menolak, tidak lagi melawan, karena engkau tahu setiap hal membawa pesan darinya. Inilah tingkat kesadaran di mana seorang hamba tidak lagi bertanya, "Kenapa?" tetapi berkata lembut dalam hati, "Aku tahu engkau sedang berbicara padaku." Namun mendengar suara Allah dalam diam bukanlah tanda kesaktian, melainkan tanda kehambaan yang sejati. Ruh yang mendengarnya tidak menjadi sombong, melainkan semakin tunduk. Ia tidak merasa istimewa, karena ia sadar bahwa semua manusia memiliki kemampuan yang sama, hanya saja kebanyakan tertutup oleh kebisingan batin. Maka, orang yang benar-benar mendengar suaranya akan menjadi manusia yang paling lembut, paling sabar, dan paling penuh kasih. Ia tidak menghakimi siapapun, karena ia tahu setiap jiwa sedang dalam percakapan rahasianya sendiri dengan Tuhan. Dan ia tidak tergesa-gesa menasihati, karena tahu bahwa Allah berbicara kepada setiap orang dengan cara dan waktu yang berbeda. Di puncak diam yang sejati, tidak ada lagi dua suara, tidak ada lagi aku dan engkau. Yang tersisa hanyalah satu kesadaran, bahwa seluruh semesta ini sedang melafazkan satu nama yang sama. Setiap hembusan angin, setiap getaran daun, setiap detak jantung, semuanya adalah gema dari suara Allah yang menghidupkan segala sesuatu. Maka ketika ruhmu telah benar-benar mendengar, engkau tidak akan mencari tanda-tanda kehadirannya di luar. Sebab engkau akan tahu bahwa yang berbicara melalui segala sesuatu adalah Dia yang telah menetap di dalam dirimu sejak awal penciptaan. Bab 8. Ketika ruhmu menyaksikan dirinya di hadapan cahaya. Ada satu momen dalam perjalanan ruhani ketika seseorang berhenti mencari Tuhan di luar dirinya dan mulai menyaksikannya di dalam cermin ruhnya sendiri. Saat itu bukan sekadar pengalaman spiritual, melainkan penyingkapan yang mengguncang seluruh kesadaran. Engkau menyadari bahwa seluruh pencarian, seluruh doa, dan seluruh kebingungan selama ini hanyalah jalan panjang menuju satu titik di mana engkau berhadapan langsung dengan dirimu sendiri. Namun dalam dirimu itu terpancar cahaya,
yang bukan milikmu. Itulah cahaya yang pertama kali ditiupkan ketika Allah berfirman, "Aku tiupkan ke dalamnya ruhku." Saat engkau benar-benar menyadari itu, engkau tidak lagi merasa terpisah dari sumber kehidupan, karena yang menyala di dalam dirimu adalah bagian dari nur ilahi itu sendiri. Namun tidak mudah menyaksikan diri di hadapan cahaya, sebab ia bukan sekadar pengalaman indah, tetapi juga ujian terbesar. Cahaya itu akan menelanjangi semua kepalsuan yang selama ini engkau peluk, keakuan, kesombongan halus, dan segala yang engkau anggap dirimu. Dalam terang itu tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Ruhmu akan melihat betapa banyak debu yang menutupi cahayanya sendiri. Ia akan menangis bukan karena putus asa, tetapi karena malu di hadapan kebenaran yang begitu lembut namun tegas. Inilah tangis para kekasih Allah. Bukan tangis duka, melainkan tangis penyucian ketika ego luluh di hadapan keindahan ilahi yang tak terlukiskan. Setelah ruhmu melewati kehancuran itu, datanglah ketenangan yang luar biasa. Engkau mulai hidup dengan kesadaran bahwa dirimu bukanlah pusat dari apapun, melainkan pantulan dari cahaya yang tak bertepi. Segala hal yang dulu membuatmu resah menjadi ringan, karena engkau tahu semuanya hanyalah bayangan yang muncul dan lenyap di atas cahaya itu. Engkau mulai berjalan bukan lagi dengan kehendak sendiri, melainkan mengikuti arus cahaya yang menuntun tanpa suara. Setiap langkahmu menjadi doa, setiap diam menjadi zikir, dan setiap nafas menjadi pengakuan diam-diam bahwa tiada daya dan upaya kecuali karenanya. Ketika seseorang mencapai kesadaran ini, dunia tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan. Ia memandang segala sesuatu sebagai manifestasi dari keindahan Allah. Bahkan dalam kegelapan, ia melihat sinar yang tersembunyi. Ia tidak lagi membenci apapun, karena setiap hal adalah cermin tempat cahaya memantul dengan bentuk yang berbeda. Inilah pandangan ruhani yang disebut para arifin sebagai basirah, penglihatan batin. Dengan basirah itu, engkau akan tahu bahwa setiap makhluk, setiap detik, setiap kejadian adalah cara Allah memperkenalkan dirinya kepadamu. Maka orang yang memiliki pandangan ini akan hidup dalam kekaguman yang tak pernah padam. Kagum pada kesempurnaan yang tersembunyi di balik segala hal. Namun ingatlah, menyaksikan diri di hadapan cahaya bukanlah akhir perjalanan. Itu hanyalah gerbang menuju penyerahan yang lebih dalam. Karena setelah engkau melihat cahaya di dalam dirimu, engkau harus belajar hidup bersama cahaya itu, membawanya dalam setiap tindakan, ucapan, dan niat. Jangan biarkan ia menjadi pengalaman yang hanya kau kenang, tetapi jadikan ia napas kehidupanmu setiap hari. Sebab ketika cahaya itu menetap dalam dirimu, engkau akan berjalan bukan lagi sebagai manusia yang biasa, tetapi sebagai ruh yang menyala, pembawa kesejukan bagi siapapun yang melihatmu, dan saksi hidup bahwa Allah masih berbicara melalui hati yang telah disucikan oleh cintanya. Bab 9. Ketika ruhmu mulai mengenal gerbang malaikat. Ada waktu ketika ruhmu yang telah melewati sunyi, tangis, dan keheningan panjang tiba-tiba merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan bahasa manusia. Sebuah kelembutan yang turun dari langit, melingkupi seluruh batin dengan cahaya yang sejuk, namun penuh wibawa. Itulah saat di mana gerbang malaikat mulai terbuka. Ia bukan gerbang dari dunia luar, melainkan pintu yang ada di dalam dada, yang hanya terbuka bagi ruh yang telah tenang dan jernih. Di sanalah rahasia besar mulai tersingkap, bahwa di balik setiap zikir ada malaikat yang menulisnya. Di balik setiap niat suci ada malaikat yang menuntun langkahnya. Dan di balik setiap kesabaran, ada malaikat yang menjaga jiwamu agar tidak hancur. Maka jangan pernah anggap ringan kesunyian dan kesetiaanmu kepada kebaikan, sebab bisa jadi di dalamnya para malaikat sedang bekerja dalam diam untuk menyiapkan ruhmu menuju kedekatan yang lebih tinggi. Ketika gerbang malaikat terbuka, ruhmu mulai mengenal bahasa yang tidak diucapkan, tetapi dirasakan. Bahasa nurani, bahasa cahaya. Engkau akan merasakan kedamaian yang datang tanpa sebab, seolah ada sesuatu yang menyelimuti hatimu dari segala arah. Kadang engkau merasa menangis tanpa tahu mengapa, bukan karena sedih, tetapi karena rindu yang begitu dalam kepada sesuatu yang tak kasat mata, namun terasa nyata. Itu adalah getaran para malaikat yang datang mendekat, membawa kesejukan dari langit, mengingatkanmu akan rumah asalmu yang hakiki. Namun ingat,
Mereka tidak datang karena engkau memanggilnya, melainkan karena Allah mengizinkannya. Mereka hanya mendekat kepada ruh yang telah belajar tunduk tanpa pamrih, berzikir bukan untuk mencari pengalaman, melainkan untuk mencintai tanpa syarat. Maka tidak perlu heran bila hidupmu mulai terasa berbeda. Engkau menjadi lebih peka terhadap energi di sekitarmu, lebih tenang menghadapi masalah, dan lebih mudah memaafkan bahkan ketika dilukai. Itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa ruhmu telah disentuh oleh kelembutan malaikat. Mereka tidak menambah kekuatan fisikmu, tetapi menumbuhkan kekuatan batin yang tidak terguncang oleh dunia. Engkau akan mulai memahami sesuatu yang dulu hanya menjadi kata-kata, bahwa ketenangan bukanlah ketika segalanya berjalan sesuai keinginanmu, tetapi ketika ruhmu tetap damai meski dunia berguncang. Itulah penjagaan malaikat, bukan dengan perisai, melainkan dengan cahaya yang meneguhkan hatimu. Namun, jangan tertipu oleh rasa mulia itu. Gerbang malaikat bukanlah tujuan, melainkan ujian yang lebih halus. Ketika engkau mulai merasakan cahaya, di saat itu juga ujian kesucian niatmu dimulai. Apakah engkau berzikir untuk Allah atau untuk merasakan nikmatnya cahaya? Apakah engkau beribadah karena cinta atau karena ingin dianggap suci oleh dirimu sendiri? Banyak ruh yang jatuh di gerbang ini karena mengira kedekatan itu miliknya. Padahal semua hanyalah amanah. Malaikat datang bukan untuk dimintai kekuasaan, melainkan untuk mengajarkan kehambaan yang sejati. Maka tetaplah rendah hati, tetaplah kosong, dan biarkan Allah yang memilih sejauh mana pintu itu terbuka bagimu. Dan jika engkau mampu melewati gerbang ini dengan hati yang tetap tenang, engkau akan merasakan sesuatu yang tak terlukiskan, bahwa setiap hembusan napasmu adalah tasbih yang dijaga oleh malaikat. Setiap langkahmu disertai rahmat yang lembut, dan setiap doa yang terucap, sekalipun tanpa suara, diangkat oleh mereka ke langit dengan penuh kasih. Engkau tidak akan merasa sendirian lagi, sebab dalam keheningan terdalam, engkau akan tahu. Di sekelilingmu selalu ada pasukan cahaya yang berjalan bersamamu, menjaga ruhmu agar tetap menuju arah yang satu. Kembali pulang kepada Allah, sumber segala cahaya yang melahirkan malaikat, ruh, dan seluruh rahasia kehidupan itu sendiri. Bab 10. Rahasia ruhmu yang membuka gerbang malaikat. Di puncak perjalanan ruhani setelah melewati keheningan, penyerahan, dan penyingkapan, tibalah ruhmu pada rahasia yang selama ini tersembunyi di balik segala pengalaman spiritual. Rahasia tentang bagaimana ruh manusia bisa membuka gerbang malaikat. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan ilmu, tetapi dengan kemurnian cinta. Karena sesungguhnya, pintu antara dunia ruhani dan langit malaikat tidak terbuka oleh zikir yang banyak, tetapi oleh niat yang tulus dan hati yang bersih. Ketika ruhmu mencintai Allah bukan karena takut neraka atau berharap surga, melainkan karena sadar bahwa tiada sesuatu pun selain Dia yang layak dicintai, maka getaran cinta itu naik menembus langit. Pada saat itulah malaikat mengenalmu, bukan dari wajahmu, tetapi dari aroma cahaya hatimu. Mereka datang bukan untuk menjemput, tetapi untuk menyambut. Sebab ruh yang telah mengenal Tuhannya akan selalu disambut oleh makhluk-makhluk cahaya yang berasal dari sisi yang sama, sisi ketundukan yang murni. Gerbang malaikat bukanlah pintu fisik, melainkan lapisan cahaya yang hanya bisa dilalui oleh ruh yang telah jernih dari segala kegelapan duniawi. Saat ruhmu melewati lapisan ini, engkau tidak akan melihat sayap-sayap berkilau atau nyala api surgawi, melainkan akan merasakan sesuatu yang jauh lebih halus, ketenangan yang menembus setiap sel, kedamaian yang tak memiliki sumber, dan cahaya yang membuatmu seolah tenggelam dalam keabadian. Di titik itu engkau tidak lagi merasa menjadi manusia yang kecil dan rapuh. Engkau menjadi saksi dari rahmat yang meliputi segala sesuatu. Malaikat tidak berbicara dengan bahasa kata, melainkan dengan frekuensi kasih yang langsung menyentuh inti jiwamu. Engkau akan tahu bahwa mereka bukan makhluk asing, tetapi saudara ruhani yang selama ini menjaga perjalananmu dengan izin Allah. Namun rahasia ini hanya akan terbuka bagi mereka yang mampu melepaskan segalanya. Karena siapapun yang masih menggenggam dunia tidak akan bisa menapaki cahaya malaikat. Gerbang itu hanya terbuka bagi hati yang tidak memiliki apa-apa selain Allah.
Engkau harus kehilangan segalanya untuk menemukan segalanya. Harus melepaskan nama, kehendak, bahkan doa yang egois. Baru setelah semua itu lenyap, Allah sendiri yang akan membuka pintu itu untukmu. Di sana, tidak ada lagi aku dan engkau. Hanya kesadaran bahwa segala sesuatu adalah miliknya, dan engkau hanyalah pantulan kasihnya di dunia fana. Saat itu, ruhmu menjadi cermin yang sempurna bagi cahaya ilahi. Dan malaikat tidak melihat siapa dirimu, tetapi siapa yang bersemayam di dalammu. Dan setelah pintu itu terbuka, hidupmu di dunia tidak lagi sama. Engkau akan berjalan di antara manusia dengan wajah yang tenang dan mata yang dalam, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Engkau tidak lagi membicarakan Allah, tetapi menghadirkannya melalui sikapmu. Engkau tidak lagi berdakwah dengan kata, tetapi dengan kelembutan yang membuat hati orang lain tenteram tanpa tahu sebabnya. Inilah tanda ruh yang telah melewati gerbang malaikat. Keberadaannya menjadi doa, diamnya menjadi zikir, dan setiap langkahnya menjadi rahmat. Dunia tidak lagi menggoda karena hatimu telah tinggal di sisi yang lain, sisi cahaya yang tak pernah redup. Pada akhirnya, rahasia ruhmu yang membuka gerbang malaikat bukanlah tentang mencapai derajat tinggi atau keajaiban spiritual, melainkan tentang pulang. Pulang ke rumah asal yang penuh cahaya, tempat malaikat bersujud bersama ruh-ruh yang suci di hadapan Allah. Pulang ke keheningan abadi di mana cinta tidak lagi berwujud kata, tetapi menjadi keberadaan itu sendiri. Dan ketika engkau sampai di sana, engkau akan tersenyum dalam diam, karena akhirnya engkau mengerti bahwa selama ini malaikat tidaklah jauh. Mereka telah hidup di dalam dirimu, menjaga percikan cahaya Allah yang bersemayam di hatimu, menunggu sampai engkau benar-benar siap untuk membuka gerbang yang sesungguhnya. Gerbang menuju keabadian bersama Sang Cahaya yang tidak pernah berpisah darimu, bahkan sedetik pun. Ketika ruhmu mengenal cahaya itu, kau tak lagi berjalan sendirian. Setiap langkahmu dijaga, setiap napasmu disertai, karena malaikat tidak pernah jauh dari hati yang mencintai Tuhannya dengan tulus. Dan mungkin saat kau mendengar ini sekarang, pintu itu sudah mulai terbuka